Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Marhamah dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5, Fakultas Agama Islam, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Abdullah Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah analisis perilaku konsumen. Yang saya akan presentasikan berjudul sikap konsumen. Yang pertama, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa. Perilaku konsumen merupakan suatu yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Perilaku konsumen adalah suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Kemudian ada jenis perilaku konsumen. Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. Perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama, serta manfaat produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh rayuan marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Jadi lebih singkatnya itu, rasional itu konsumen yang lebih melihat manfaat-manfaat suatu barang ketika akan membeli. Sedangkan yang irasional seperti konsumen yang membeli barang yang karena tergiur, karena menarik akan suatu barang dan tidak melihat manfaat dari suatu barang tersebut. Seperti itu. Kemudian berikut ini beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. Yang pertama, konsumen memilih suatu produk sesuai kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, produk yang dipilih konsumen memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih produk yang kualitasnya bagus. Yang keempat, konsumen memilih produk yang harganya sesuai dengan kemampuan dan pendapatan konsumen. Yang kelima, konsumen memilih produk sesuai dengan kenyamanan lingkungan toko. Kemudian ada juga beberapa ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih produk bermerek atau branded yang sudah terkenal. Kemudian yang ketiga, konsumen memilih produk bukan untuk kebutuhan, tetapi karena gengsi. Yang keempat, konsumen memilih produk hanya karena ingin mencoba-coba. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Kotler tahun 2000, faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologi. Yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Kemudian, faktor sosial. Perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Kemudian ada faktor pribadi. Faktor pribadi itu keputusan seseorang pembeli yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu seperti usia dari pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi.
gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi konsep diri sendiri. Kemudian ada faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Selain 4 faktor tersebut, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi dari stimuli pemasaran berupa bauran pemasaran yang meliputi. Yang pertama, ada produk, ada harga, ada promosi, dan saluran distribusi. Produk adalah kebijakan produk meliputi perencanaan dan pengembangan produk. Kegiatan ini penting terutama dalam lingkungan yang berubah-ubah. Oleh karenanya, perusahaan dituntut untuk menghasilkan dan menawarkan produk yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen. Kemudian harga. Harga itu adalah suatu produk yang dapat dikatakan sebagai alat pemasaran yang cukup penting dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya. Hal ini disebabkan misalnya karena perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan kebijakan saluran distribusi dan promosi. Meskipun disangkal bahwa suatu harga harus dapat menutup biaya bauran pemasaran. Kemudian ada promosi. Promosi adalah usaha untuk mendorong peningkatan volume penjualan yang tampak paling agresif, yaitu dengan cara promosi. Dasar pengembangan promosi adalah komunikasi. Kemudian ada saluran distribusi. Pendistribusian produk ke pasar merupakan sebagian dari proses pengembangan pemasaran. Untuk mencapai pasar sasaran bagi perusahaan dan tujuan khusus yang menyangkut perencanaan pemasaran strategis. Jauh sebelum produk selesai, manajemen harus menentukan metode apa yang akan digunakan untuk mengantarkan produk ke pasar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.